Di sebuah lorong sekolah, ada seorang gadis yang sedang dirayu oleh seorang berandalan dengan tampilan yang tak asing di doujin hentai. Pria tersebut tampak sedang memaksa gadis tersebut untuk bersamanya, di mana pada adegan selanjutnya yang terjadi adalah gadis tersebut dipaksa untuk berhubungan badan dengan pria sebelumnya. Padahal gadis tersebut sudah memiliki seseorang yang dicintainya, tetapi malah jatuh pada jurang kenikmatan duniawi. Pria tersebut tersenyum dengan sangat jahat sambil memperkosa pacar orang lain. Bentar-bentar, itu semua hanyalah sebuah mimpi dari seseorang yang baru saja membaca doujin NTR. Orang tersebut seperti garis keras vanila karena sangat membenci adegan NTR atau genre NTR tersebut. Ia pun terbangun dari mimpi buruknya dan beranjak ke kamar mandi. Dengan setengah sadar, ia mencuci mukanya sambil mengoceh betapa jijiknya Netorare yang ia baca, tanpa sadar kalau saat ini pria tersebut bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Pria ini masuk ke isekai tapi ke doujin hentai, di mana ia menjadi pria Kang Tikung dalam doujin tersebut. Sekilas ingatan masa lalunya terlintas dan ia menjadi panik karena benar-benar menjadi Kang selingkuh dalam sebuah manga. Ia pun bertanya-tanya, kenapa bisa sampai seperti ini? Ia pun melihat situasi saat ini di mana ia hidup sebagai Ryuichi Shishido, siswa kelas 2 SMA, dan itulah identitasnya saat ini saat reinkarnasi jadi Kang selingkuh dalam sebuah manga. Manga bukan sembarang manga, tapi manga bokep dengan genre paling rame yaitu genre NTR atau Netorare. Pada ingatan Ryuichi atau Shishido, cerita pada doujin ini berkisah tentang seorang heroin atau gadis utama yang baru saja pacaran dengan teman masa kecilnya, tetapi ia digoda oleh berandalan atau Kang Tikung, yaitu dirinya sekarang. Sampai-sampai gadis itu di blackmail dan cerita pun akan berakhir sama seperti doujin yang kalian baca setiap hari itu. Tapi Shishido atau Ryuichi sama sekali merasa tidak senang. Pada awalnya Shishido membeli manga tersebut karena adegan erotiknya dan membelinya tanpa sengaja, tetapi berakhir merasa jijik ketika membacanya. Sebagai pria, wajar jika ia menyukai sesuatu yang erotis, tapi katakan tidak pada tikung menikung. Ryuichi pun bingung harus bagaimana dengan situasinya saat ini. Tiba-tiba Ryuichi teringat akan masa lalunya yang kurang bahagia, di mana ia dianggap sebagai super karakter, tapi itu tidak memberikan alasan kenapa semua ini bisa menjadi seperti sekarang. Ryuichi Shishido benar-benar bingung harus bagaimana. Ia pun menyerah dan memutuskan untuk pergi keluar dan mencari udara segar. Ketika ia bangun dari tempat tidurnya, tak sengaja ia terjatuh karena sebuah kaleng. Ketika melihat sekitar, ia melihat kamarnya sangat berantakan dan memutuskan untuk membersihkan kamarnya dulu. Ketika sudah selesai, ia berjalan sendirian di malam hari, di mana pada saat ini masih berada di bulan April. Sama seperti cerita di doujin ini dimulai. Di saat itu juga, ingatan dari tubuh Ryuichi Shishido kembali ke tubuh aslinya. Di jalan, ia merasa heran, kenapa semua orang menghindarinya? Ternyata itu semua karena tampangnya yang menyeramkan dan ia baru menyadarinya saat ini juga. Tak heran kenapa ia menjadi berandalan di sekolah dengan tampang semacam itu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Ada dua orang pria yang mencoba memaksa gadis untuk ikut dengannya. Ryuichi menjadi tak heran karena akan selalu ada orang semacam itu dimanapun. Gadis itu berteriak mengatakan bahwa sekarang ia hanya ingin pulang ke rumah, tapi dua orang pria itu masih saja memaksanya, yang mana membuat Ryuichi atau Shishido sangat kesal. Shishido pun menegur dua pria tersebut dan mereka pun langsung ketakutan ketika melihat tampang Shishido si Kang selingkuh. Terlihat sekali tampang Ryuichi yang sangat kesal karena mereka terlalu ribut dan mengganggu orang lain termasuk dirinya. Ryuichi pun mengusir dua orang tersebut dan dua orang itu pun lari ketakutan. Setelah melampiaskan kekesalannya, Ryuichi pun merasa lega. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Kang Tikung. Ryuichi pun kaget ketika melihat orang yang memanggilnya. Gadis dengan wajah yang manis, ditambah rambut berwarna hitam lurus panjang dan tubuh yang sangat menggoda. Siapa lagi kalau bukan korban NTR? Maksudnya, heroin manga normal ini yaitu Shizuna Rindo. Ryuichi sangat kaget dengan kebetulan yang ajaib saat ini dan suasana menjadi sangat canggung. Ryuichi pun menegur Shizuna, tetapi Shizuna terdiam. Saat Ryuichi memperhatikannya, Shizuna tampak sekali ketakutan. Ia menyadari kenapa Shizuna ketakutan semacam itu jelas karena tampangnya. Ryuichi pun berjalan melewatinya dan meminta maaf kalau menakuti Shizuna dan mengatakan untuk berhati-hati di jalan pulang. Shizuna yang mendengar hal itu pun kaget. Ryuichi sangat mengerti kenapa Shizuna bisa ketakutan seperti sebelumnya dan berdamai akan hal itu. Karena pada timeline ini seharusnya ia menjadi Master of Kang Tikung, tapi tiba-tiba Shizuna berteriak dan mengatakan terima kasih kepada Shishido, yang mana membuat Shishido Ryuichi kaget dengan sikap Shizuna saat ini. Ia sangat kaget karena memikirkan kapan terakhir kali orang-orang respect terhadap dirinya seperti saat ini. Merasa bahagia, Shishido tanpa sadar tersenyum dan itu membuat Shizuna terpana menjadi malu dan lari melarikan diri. Shishido menjadi kaget dengan reaksi yang diperlihatkan Shizuna. Ia masih tak menyangka bahwa heroin dari doujin NTR itu akan berterima kasih kepadanya. Shishido pun menyadari sesuatu, di mana situasi saat ini masih belum memasuki main story dari doujin
dojin yang ia baca. Tetapi ia menyadari sesuatu kalau ia harusnya menghindari rute NTR atau Netorare atau cerita jadi Kang Tikung dan menjadi chat Giga saja. Memikirkan hal itu membuatnya menjadi merasa sangat lega. Mulai saat ini, Shishido akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari menjadi legenda Kang NTR dan hidup normal. Di lain sisi, Shizuna masih saja merasa malu atas kejadian sebelumnya. Betapa kagetnya Shizuna melihat Shishido yang bisa tersenyum seperti sebelumnya. Setelah menyadari bahwa Shishido benar-benar bereinkarnasi ke sebuah karakter Kang Tikung, hari ini ia sudah menetapkan pikirannya, di mana Shishido akan berusaha untuk menghindari rute NTR alias tidak akan ada tikung menikung. Di sebuah kelas 2A di mana Shishido sedang duduk di bangkunya, banyak sekali murid yang merasa takut akan keberadaan Shishido. Hanya dengan tatapannya dapat membuat orang-orang terdiam. Meskipun sadar akan wajahnya yang menyeramkan, Shishido masih tak mengerti dengan reaksi yang berlebihan. Bahkan Shishido menganggap orang sebelumnya sangatlah bodoh karena tak menyadari hal semacam ini. Tiba-tiba pintu kelas pun terbuka dan semua orang memandangi murid yang masuk yang tak lain adalah Shizuna, gadis yang akan jadi korban NTR dalam manga ini. Terlihat sekali Shizuna merupakan orang yang cukup populer, yang tak hanya cantik tapi juga mudah bergaul, yang bahkan disukai banyak murid cowok. Shishido hanya melihat Shizuna dari jauh. Bahkan Shishido paham akan aura seorang heroin. Shizuna pun berjalan dan tanpa disangka ia menuju dan menyapa Shishido. Shishido menjadi bingung sambil membalas sapaan Shizuna. Shizuna mengucapkan rasa terima kasih karena telah menyelamatkannya kemarin. Tetapi Shishido merasa itu bukanlah hal yang besar. Melihat reaksi Shishido membuat Shizuna tertawa. Karena hal itu kelas menjadi heboh karena Shizuna berinteraksi dengan Shishido. Bahkan Shishido juga merasa kaget dengan apa yang dilakukan Shizuna. Padahal ia sudah memutuskan untuk tidak dekat-dekat dengan Shizuna sang heroin. Tetapi ia malah mendekati Shishido secara sendirinya. Seperti Spider-Man, ada perasaan aneh yang muncul dari Shishido, seperti tatapan oleh seseorang. Saat Shishido memperhatikan sekitar, ia melihat seorang pria dengan tatapan menyeramkan sedang memperhatikan Shishido. Dengan sekilas melihat, Shishido langsung teringat dengan sebuah adegan di komiknya, di mana Shizuna dan Shishido sedang ingin skidi papap di depan seorang murid yaitu Sohei, teman masa kecil Shizuna. Dalam adegan tersebut terlihat Shizuna yang tak bisa terpuaskan selain batangnya Shishido, di mana adegan selanjutnya wajah jahat serta puas akan NTR dari Shishido terlihat, dan tentu saja wajah tersiksanya korban yaitu Sohei karena di NTR juga diperlihatkan. Shishido saat ini langsung mengingat bahwa pria yang menatapinya adalah Sohei Shinozaki, karakter protagonis yang kena tikung sama Shishido. Hingga saat ini Shishido hanya bisa mengingat beberapa teman sekelasnya saja. Tetapi sejak ingatan akan kehidupan masa lalunya muncul, membuat ia sadar beberapa ingatan yang berkaitan dengan memori manga bokep ini. Bahkan meskipun dengan menatap seperti itu, Shishido keheranan apakah sudah terjadi kesalahpahaman di sini. Padahal Shishido belum mulai menikung Sohei, tapi Sohei sepertinya sangat membenci Shishido. Jika mereka berdua memang ditakdirkan bersama, ya lanjut saja dan lakukan apapun yang mereka inginkan. Meskipun Shishido bereinkarnasi, tetapi ia tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Shishido hanya ingin menghindari masalah saat ini. Ketika kelas telah usai, Shishido bangun dari tidurnya dan menyadari kalau kelas sudah kosong dan jam sudah menunjukkan sore hari. Shishido bahkan bertanya-tanya berapa lama ia tertidur, yang mana membuatnya tak mengingat apapun setelah jam kelima. Itu dikarenakan ia tak tidur semalaman. Bahkan Shishido bingung mengapa tak seorang pun membangunkannya, dan ia menyadari bahwa itu tak mungkin kalau melihat situasi pagi sebelumnya. Shishido pun memutuskan untuk pulang. Ketika beranjak dari tempat duduk, ia melihat sebuah bunga di mana bunga tersebut tidak dirawat dengan baik. Melihat hal itu membuat Shishido ingin melakukan sesuatu, tetapi tiba-tiba pintu kelas pun terbuka, di mana yang membuka pintu itu adalah Shizuna. Shizuna merasa heran mengapa ada Shishido di kelas. Sedangkan Shishido merasa tidak nyaman akan kehadiran Shizuna. Dalam pikirnya, Shishido harus bisa menjauhi Shizuna. Shishido heran mengapa Shizuna masih belum pulang. Shizuna pun menjawab bahwa ia melupakan sesuatu dan lanjut bertanya tentang apa yang akan dilakukan Shishido dengan bunga itu. Shishido menjelaskan bahwa bunga tersebut tidak dirawat dengan baik dan ia akan mengganti airnya yang telah kotor. Mendengar jawaban itu, Shizuna merasa kaget dengan sifat Shishido. Sedangkan Shishido hanya kebingungan melihat reaksi Shizuna. Shishido baru menyadari karakter Shishido Ryuichi dalam komik ini bukanlah tipe karakter yang teladan. Shishido pun menjadi panik dan langsung kabur meninggalkan Shizuna. Ketika sudah melewati Shizuna, Shizuna meminta Shishido untuk menunggunya di sebuah lorong di mana Shishido sedang mengganti air bunganya. Dengan situasi yang aneh, Shizuna juga mengikuti Shishido.
yang membuat Shishido langsung bertanya dan Shizuna pun menjawab jika ia khawatir dengan bunganya. Sebagai orang yang bagian dari kelas yang sama, Shizuna merasa punya tanggung jawab dan Shishido hanya menerima jawaban semacam itu. Setelah mengganti air bunganya, Shishido saat ini merasa senang ketika melihat bunga tersebut lebih terasa hidup dengan senyuman orang bodoh, yang mana membuat Shizuna tersipu. Shizuna tiba-tiba berkata bahwa semua rumor itu belum tentu benar. Shizuna menjelaskan bahwa terdapat rumor tentang Shishido yang terkenal berandalan seperti di mana ia selalu bersikap kurang ajar, dan Shishido tidak membantah hal tersebut karena memang itulah yang terjadi sebelum ia bereinkarnasi. Shishido menyadari masa lalu tersebut dan tak bisa mengubah ataupun menghilangkannya, dan sekarang akan hidup sebagai Shishido Ruichi. Shizuna pun melanjutkan perkataannya di mana Shizuna menganggap Shishido adalah orang yang sangat baik. Shishido langsung membantah ucapan Shizuna yang mengatakan bahwa ia bukanlah orang yang baik, tetapi Shizuna tetap kekeh dengan pendiriannya, yang mana membuat Shishido menjadi tidak nyaman karena di manganya Shizuna dilecehkan secara seksual oleh Shishido. Mengingat hal itu, Shishido saat ini menyadari kalau Shizuna tidak pernah melihat sisi nakal dari Shishido yang membuat Shizuna menjadi seperti sekarang. Kalau begitu, Shishido pun memanggil Shizuna dan Shizuna langsung melihat Shishido, di mana Shishido langsung mendorong Shizuna ke tembok yang membuatnya kaget. Dengan nada mengancam, Shishido mengatakan kalau tak seharusnya Shizuna percaya penuh dengan dirinya, padahal Shizuna adalah gadis yang baik. Jika tak berhati-hati, bisa saja ia menerekamnya. Merasa berhasil, Shishido bertanya-tanya apa yang akan terjadi ke depannya, karena tingkah lakunya saat ini mirip sekali dengan Shishido dalam manga bokep tersebut, dan yakin bahwa seharusnya Shizuna tidak akan mengganggunya lagi. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Shizuna malah tersipu malu dengan tindakan yang Shishido lakukan. Wajahnya memerah seperti sedang maksudnya jatuh cinta. Shishido pun menjadi bingung kenapa bisa menjadi seperti ini. Shishido menjadi bingung dengan reaksi yang diperlihatkan Shizuna. Bukannya takut, malah kesenangan. Bahkan ketika melihat reaksinya, Shishido teringat kalau dalam manga bokep itu, Shizuna merupakan gadis yang mempunyai sifat masokis, yang pastinya tindakan seperti ini malah akan disukai sama Shizuna. Bahkan dalam manganya, sifat ini dibangun oleh Shishido itu sendiri. Bingung apa yang harus dilakukan, Shishido dengan refleks kalau itu semua hanyalah bercanda. Shizuna menjadi kaget, tetapi Shishido dengan panik langsung kabur melarikan diri. Shizuna masih saja terdiam terpaku dengan tindakan Shishido sebelumnya. Malam harinya, Shishido menyesali tindakan sebelumnya yang sangat berbahaya. Shishido mengerti kalau sangat tidak baik sering terlibat dengan Shizuna seperti itu, karena ia tidak ingin berkaitan dengan kegiatan NTR, jadi ia harus berhati-hati. Shishido merasa kedepannya tidak akan sering-sering itu berduaan dengan Shizuna. Ketika berbaring, ia merasa sangat lapar dan memutuskan untuk membeli makan malam. Di sebuah supermarket, Shishido memutuskan untuk membeli mie instan buat makanan sehari-harinya. Bahkan di kehidupan sebelumnya juga ia tak pandai memasak, jadi tak ada bedanya dengan sekarang. Jadi ia memutuskan untuk ngestok Indomie di rumahnya. Betapa kagetnya ketika Shishido baru saja masuk ke supermarket dan langsung bertemu Shizuna. Saat ini Shizuna sedang berbelanja dan seketika itu juga Shishido memutuskan untuk putar balik, tetapi ditahan oleh Shizuna. Shizuna bingung tak ada alasan kenapa Shishido harus menghindarinya, sedangkan Shishido bingung kenapa ini bisa terjadi. Shizuna bertanya-tanya apakah Shishido sedang belanja untuk makan malamnya, dan Shishido menjawab iya, di mana ia sedang membeli setumpuk Indomie. Shizuna bingung dengan Shishido yang hanya membeli dan makan mie instan saja, tetapi bagi Shishido ini adalah makanan yang biasa ia makan. Shizuna menjadi khawatir dengan makanan Shishido karena tidak baik untuk kesehatan. Shishido menjelaskan bahwa sekarang ia tinggal sendirian, jadi tak ada seorang pun yang memasak untuknya. Shizuna kaget mendengar hal itu, sedangkan Shishido tiba-tiba merasa sedikit sedih. Shizuna pun meminta maaf karena tidak peka soal ini, tetapi Shishido tidak memperdulikannya. Shishido baru sadar kalau ia mengatakan sesuatu yang seharusnya tak perlu dikatakan, dan sekarang malah membuat Shizuna menjadi khawatir terhadapnya. Shishido pun lanjut belanja dan meninggalkan Shizuna, tetapi Shizuna menahan Shishido kembali yang membuat ia kaget. Shishido pun heran apalagi yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan tiba-tiba Shizuna menawarkan ke Shishido kalau ia akan memasakkan makan malam untuknya. Jadi Shizuna meminta Shishido untuk membawa ke rumahnya, tetapi langsung ditolak oleh Shishido.
Masih di supermarket, Shizuna masih memaksa Shishido untuk memasakkan makan malam untuknya. Tetapi Shishido bingung dengan permintaan Shizuna tersebut. Dengan sekuat tenaga, ia menolak, tetapi tetap saja Shizuna memaksanya. Shishido bertanya-tanya, kenapa Shizuna merasa tidak masalah datang ke kosan cowok seperti ini. Ia takutnya kalau menerima permintaannya akan berjalan sesuai apa yang terjadi di manga bokep, yaitu Skidi Papap. Tetapi karena merasa terpaksa, Shishido hanya bisa menuruti permintaan Shizuna. Dan Shizuna dengan muka memelasnya bertanya apakah Shishido masih menentangnya. Dengan terpaksa, ia membawa Shizuna pulang karena merasa lemah dengan sifat semacam itu. Di lain sisi, Shizuna merasa sangat kegirangan. Ketika di dalam, Shizuna kagum dengan ruangan Shishido yang meskipun terlihat kotor, tapi tak sekotor di dalam bayangannya, di mana sebelumnya Shishido sudah membersihkan kamarnya. Shizuna meminjam apron milik Shishido dan saat ini terlihat seperti istri yang sedang memasakkan untuknya. Shizuna memasak dengan bahagia, sedangkan Shishido hanya bisa menatap dari kejauhan. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, mengapa bisa jadi seperti ini? Menjadi panik, Shishido merasa harus kabur dari sini secepatnya. Sekilas, ia melihat Shizuna yang sedang bahagia memasakkan makan malam untuknya, yang membuatnya merasa sedikit senang. Itu dikarenakan di kehidupan sebelumnya ia hanya makan sendirian tanpa ada orang yang menemaninya. Begitu juga dengan tubuh Shishido saat ini. Dengan dua kehidupan itu, ia merasa sudah berapa lama seseorang memasakkan makan malam untuknya. Shizuna pun sudah selesai memasak dan menghidangkan nasi serta nikujaga untuk Shishido. Shizuna merasa saat ini cukup dengan masakan yang simple tapi juga cepat. Tetapi itu membuat kaget Shishido. Ia menatap makanan tersebut dan dengan semangat memakannya. Ketika ia melahapnya, ia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Saking bahagianya, ia memakan sangat cepat yang mana membuat Shizuna khawatir takut tersedak. Dan benar saja, Shishido tersedak makanannya dan langsung minum agua. Shizuna bertanya-tanya apakah makanannya enak atau tidak, yang mana langsung dijawab Shishido dengan sangat enak dengan wajahnya yang bahagia. Melihat senyuman itu membuat Shizuna merasa bahagia dan juga ikut bergabung makan bersamanya. Setelah selesai makan malam, Shishido merasa sangat puas, tetapi Shizuna lebih merasa puas karena Shishido memakannya dengan lahap dan Shishido berterima kasih soal itu. Dialihkan oleh makanan membuat Shishido lupa akan tujuannya, di mana harusnya saat ini ia memulangkan Shizuna, tetapi kenapa malah makan bareng bersamanya. Shizuna memutuskan untuk mencuci piring yang digunakan, dan ketika berjalan di dapur tak sengaja Shizuna terpeleset karena kain. Dengan cepat Shishido berlari menyelamatkan Shizuna, di mana pada adegan selanjutnya tentu saja Shishido akan menindih Shizuna layaknya komik percintaan. Shishido menjadi panik dan mencoba bangun, tetapi Shizuna merasa tidak senang dan menahan dan malah memaksa Shishido menindihnya dan memeluknya. Shishido heran dengan sikapnya Shizuna, tetapi Shizuna tersadar akan tindakannya ketika Shishido menyentuh payudaranya yang malah membuat Shizuna menjadi enggas. Tiba-tiba insting dari tubuh asli Shishido pun muncul, di mana biasanya tubuh asli ini selalu membawa gadis untuk seks. Tetapi sebagai orang yang bereinkarnasi, Shishido selalu mengingatkan Shizuna tentang bahaya dirinya. Tetapi nafsu tak bisa dibendung dan tangan pun mulai bermain. Tiba-tiba ingatan itu muncul di mana pemilik sebelumnya sedang ngeos dengan seorang gadis random yang enggas dan haus akan seks. Dan itu membuat Shishido tersadar dan panik. Shishido pun meminta maaf atas tindakannya, tetapi Shizuna tak mempermasalahkannya, malah berterima kasih karena sudah mencoba menyelamatkannya. Tapi bagi Shishido, berduaan dengan gadis seperti Shizuna sangatlah tidak baik. Ia harus cepat-cepat menyuruhnya pulang agar tak lepas kendali. Mengingat ingatan sebelumnya, gadis itu sangat mirip dengan Shizuna, tapi bukanlah Shizuna. Mungkin ingatan itu tercampur dan berubah menjadi Shizuna. Shishido mengantar dan menemani Shizuna pulang. Di perjalanan, Shishido mengatakan bahwa mungkin banyak rumor yang telah diketahui Shizuna, dan itu semua benar soal Shishido yang berhubungan dengan banyak wanita. Shizuna shock dengan kebenaran itu dan Shishido mengakuinya. Shishido memperingatkan agar Shizuna tak lagi datang ke rumahnya seperti ini lagi. Tetapi Shizuna merasa tak bisa meninggalkan Shishido sendirian. Juga Shizuna mengaku kalau ia bukanlah gadis yang mau ngeos dengan semua orang. Shishido merasa Shizuna mengatakan sesuatu, tetapi Shizuna dengan tegas menolaknya. Mereka berdua sudah sampai di tujuan dan Shishido berjalan kembali pulang. Shizuna tiba-tiba memanggil Shishido dan Shishido berbalik melihatnya. Shizuna dengan lantang akan memasakkan makan malam untuknya lagi, tetapi Shishido merasa kesal kalau selama ini Shizuna tak pernah mendengarkan apa yang ia katakan. Di dalam rumah, Shizuna masih merasa berdebar dan ibunya Shizuna muncul menyambut Shizuna yang baru pulang ke rumah. Karena
panik, Shizuna langsung lari ke kamarnya. Sedangkan ibunya Shizuna yang mana pernah ngeos bareng MC ini bertanya-tanya siapa teman yang dimaksud itu. Di kamar, Shizuna masih saja terbayang sosok Shishido yang makan dengan bahagia karena masakannya. Bahkan sosok Shishido yang mencoba menyelamatkannya juga masih membekas di ingatannya. Shizuna bertanya-tanya kalau hal itu berlanjut dengan Shishido, dan Shizuna mulai merasa sangat enggas sambil membayangkan Shishido dan batangnya. Ketika asik berfantasi, tiba-tiba ada yang menelpon Shizuna. Shizuna merasa sangat kesal pas lagi enak-enaknya diganggu dan mengangkat telepon itu. Dan ternyata itu adalah Sohei. Sohei bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Shizuna karena baru pulang jam segini. Tetapi Shizuna malah bingung kenapa Sohei bisa tahu kalau ia baru pulang. Sohei menjelaskan itu karena rumahnya berdekatan, jadi ia bisa melihatnya secara langsung. Shizuna menjelaskan tak ada yang terjadi. Sohei pun mengungkapkan kalau ia sedikit cemas dengan Shizuna, di mana tiba-tiba ia ngobrol bareng Shishido dan takut ia diancam. Shizuna menjelaskan bahwa ia tak pernah diancam Shishido, tapi Sohei mengatakan dengan semua rumor yang beredar, dan itu membuat Shizuna menjadi sangat kesal dan menutup telepon dari Sohei. Shizuna menjadi sedih karena rumor yang tak sama seperti kenyataan, di mana Shishido merupakan orang yang baik baginya. Di lain sisi, Sohei, sang teman masa kecil Shizuna, merasa kesal. Ia merasa kesal dengan perubahan Shizuna. Sohei menganggap dirinya yang terbaik bagi Shizuna dan janji anak kecil di mana Shizuna berjanji akan menikahinya juga dianggap serius. Sohei ternyata bukanlah orang yang normal. Terlihat sekali Sohei adalah psikopat yang menyeramkan. Shishido di rumahnya saat ini masih saja terbayang akan nikmatnya masakan Shizuna sebelumnya. Shishido menjadi dilema karena ia tak ingin menerima Shizuna di rumahnya, tetapi makanan yang dimasak sebelumnya sangatlah enak. Tiba-tiba pintu kosan Shishido digedor. Ketika ia membukanya, betapa kagetnya ia melihat seorang gadis berada tepat di depan pintu kosannya. Gadis itu terlihat sangat mabuk. Gadis bernama Chisa itu seperti habis mabuk setelah datang ke acara celebration party dan merasa malas pulang ke rumahnya. Jadi ia memutuskan untuk menginap di rumah Shishido. Chisa Yorumi adalah salah satu friends with benefit atau FWB-nya si pemilik tubuh lama Shishido. Shishido bertanya mengapa Chisa tidak pulang saja ke rumahnya, tetapi Chisa hanya menjawab karena mereka teman dekat, jadi nggak masalah kan. Chisa pun menjadi heran dengan ruangan Shishido yang lebih bersih dari sebelumnya. Shishido menjelaskan kalau ia sengaja membersihkan kamarnya. Chisa menjadi kaget dengan sifat Shishido yang berubah. Ia menatap Shishido dan mengatakan kalau itu semua pasti karena seorang gadis yang baru ia temui. Tetapi Shishido dengan tegas menolaknya. Tentu saja perubahan ini dikarenakan Shishido yang bereinkarnasi, jadi bisa dibilang menjadi orang yang berbeda. Shishido pun bertanya kepada Chisa, apakah tak ada orang yang disukainya? Tetapi Chisa mengatakan kalau ia tak punya orang semacam itu, dan saat ini hanya Shishido sajalah orang dekat dengannya. Chisa menjelaskan kalau ada seorang gadis yang puas dengan batang badaknya seorang pria, maka akan sulit puas dengan batang lainnya, dan Shishido pun berterima kasih akan hal itu. Chisa pun memutuskan untuk tidur menginap di rumah Shishido malam ini dan mencoba menggoda kalau Shishido mau ngeos ronde, kita mah hayo aja. Tapi Shishido malah merasa kesal dan malah menyuruh Chisa untuk mandi dulu karena bau alkohol. Tanpa sadar, Shizuna tiba-tiba saja berada di depan tempat tinggal Shishido. Ia pun berpikir apakah karena apa yang terjadi sebelumnya sehingga ia berakhir di rumah Shishido pagi ini. Tak lama kemudian, pintu rumah Shishido pun terbuka dan ketika Shizuna ingin memanggil Shishido, ia melihat Shishido keluar bersama seorang gadis yang terlihat sangat mesra. Shizuna pun menjadi syok dan teringat apa yang dikatakan Shishido sebelumnya, dan tanpa pikir panjang, ia pun berlari menjauhi Shishido. Shishido merasakan ada sesuatu yang aneh, tetapi ia merasa itu hanyalah imajinasinya saja. Sedangkan Yorumi terus saja menggoda Shishido, di mana ia juga mencium Shishido yang mana membuat Shishido kaget. Dan Yorumi langsung berlari meninggalkan Shishido yang masih kaget, di mana Shishido tidak heran dengan sifatnya yang begitu. Di sisi lain, Shizuna masih merasa syok dengan adegan sebelumnya dan masih memikirkan Shishido dengan gadis sebelumnya yang pastinya habis enak-enak semalam, yang mana membuat Shizuna merasa sangat kesal. Shizuna mengetahui semua rumor jelek tentang Shishido, bahkan ia juga mendengar langsung dari orangnya. Tapi selama ini ia melihatnya secara langsung, ada perasaan yang tidak nyaman yang membuat hati Shizuna menjadi gundah gulana. Di saat yang sama, seseorang memanggil Shizuna yang masih saja melamun. Orang tersebut adalah Sohei, teman masa kecil Shizuna. Ia menepuk pundak Shizuna dan membangunkannya dari lamunan soal Shishido. Sohei meminta maaf tentang apa yang terjadi sebelumnya, tetapi pikiran Shizuna masih saja memikirkan soal Shishido yang membuat Sohei keheranan. Shizuna pun meninggalkan Sohei yang diam kebingungan. Namun Sohei menyadari kalau Shizuna dalam bahaya dan mencoba mengingatkannya. Tetapi tiba-tiba Shishido dengan gesit berlari menahan Shizuna yang hampir saja tertabrak trukun karena
melamun. Shizuna menjadi kaget dan tersipu malu ketika melihat Shishido dari dekat, dan Shishido mengingatkan Shizuna untuk tidak melamun ketika berada di jalanan karenanya hampir saja tertabrak mobil. Shizuna merasa bersalah dan meminta maaf kepada Shishido, dan Shishido merasa tenang karena tidak terjadi apa-apa sambil mengelus kepala Shizuna yang mana membuat Shizuna merasa senang. Shizuna menjadi bingung karena sebenarnya Shishido mencoba membuatnya menjauh darinya dengan mengaku sebagai berandalan, tapi di lain sisi dia sangat baik kepadanya. Sedangkan Shishido menyadari bahwa tindakannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya dan mencoba langsung menjauh dari Shizuna. Tetapi Shizuna mencoba menahan Shishido. Di saat yang sama, terdapat seorang pria yang merasa kesal ketika melihat Shishido dan Shizuna mesra-mesraan. Siapa lagi kalau bukan Shohei, teman masa kecil Shizuna. Kembali ke masa lalu, terdapat seorang MILF yang sedang bersedih di sebuah bar. Ketika sedang bersedih, tiba-tiba seseorang mengajak janda itu berbicara, yang tak lain dan tak bukan adalah Shishido. Shishido dengan mulut manisnya menggoda janda tersebut yang mana membuat janda itu kaget. Sedangkan bartender sudah terbiasa melihat predator itu di sini. Bartender itu memperingatkan janda itu untuk menjauhi orang itu karena dia itu pemain. Tapi karena merasa galau, janda tersebut merasa tidak masalah dengan orang seperti ini. Bahkan ia merasa perlu seseorang untuk menemaninya saat ini. Bartender yang sudah memperingatinya sudah tak bisa berkata-kata apa lagi. Janda itu pun mulai bercerita tentang kehidupannya yang sudah lama ditinggalkan oleh suaminya. Juga bercerita soal kehidupannya yang sulit dan soal anaknya. Shishido sang predator mulai masuk secara perlahan untuk mengambil simpati dari janda tersebut. Janda itu berkata kalau rencananya adalah minum beberapa alkohol dan akan langsung pulang ke rumah. Tapi karena merasa kesepian dan ada orang yang menemaninya malam ini, ia merasa ingin dibungkus. Dan pada adegan selanjutnya, mereka berada di hotel dan mulai bercumbu dan Shishido akan bercumbu dengan janda anak satu. Mereka mulai berciuman dan janda itu pun memuji betapa hebatnya ciuman Shishido. Dan dengan perkasanya, Shishido berkata akan membuatnya susah berjalan malam ini, tetapi ditahan oleh janda itu. Di mana janda itu memperkenalkan dirinya bernama Sakie dan menanyakan nama Shishido. Setelah saling mengenal, dimulailah pertempuran malam itu. Dan ternyata kisah itu hanyalah mimpi dari pengalaman masa lalu dari pemilik tubuh Shishido sebelumnya. Saat ini Shishido sedang tertidur di atas sekolah. Shishido saat ini menyadari kalau adegan tersebut adalah ingatan masa lalu tubuh ini dan menyadari bahwa muka janda itu sangat mirip dengan Shizuna. Cuma perbedaannya adalah umur yang jauh. Bahkan setelah mengingat memori masa lalu, Shishido merasa kagum dengan pemilik tubuh sebelumnya yang juga dapat menaklukkan MILF, dan bahkan setiap gadis yang ditidurinya pasti akan jatuh cinta padanya. Dan juga Shishido menyadari kenapa pada manga yang ia baca, Shishido sangat terpaku dengan Shizuna yang tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Shishido yang tak lain adalah Shizuna. Tampaknya Shizuna mencari Shishido dari tadi. Shizuna bertanya apakah Shishido selalu makan di sini karena ini pertama kalinya ia di atap sekolah, dan langsung dibantah Shishido yang mengatakan kalau Shizuna tidak mungkin berada di atap sekolah dan langsung bertanya kenapa ia mencarinya. Shizuna pun kaget dan ingin menanyakan soal tadi pagi, tetapi ia merasa takut dan bertanya random yaitu tentang Shishido yang tak bisa masak dan menawarkan kembali untuk memasakkan Shishido. Shishido kaget dengan pertanyaan tersebut dan menjawab apakah Shizuna itu ibunya Shishido karena bersikap seperti itu, yang mana langsung dibantah dengan Shizuna yang mengatakan jangan-jangan Shishido itu selalu makan mie instan setiap harinya. Shishido pun teringat karena mimpi sebelumnya di mana ia berkata pada Shizuna kalau ia akan makan di tempat bar yang biasa ia kunjungi malam ini, yang membuat Shizuna kaget karena Shishido pasti bakal mabok-mabokan, dan Shishido langsung membantah karena ia masih di bawah umur. Mendengar jawaban itu membuat Shizuna masih tidak yakin dan malah membayangkan kalau nanti malam Shishido akan dikelilingi oleh gadis-gadis cantik, yang mana membuat Shizuna membulatkan tekadnya yaitu akan ikut dengan Shishido ke bar malam ini untuk memastikan kalau Shishido tidak akan minum alkohol, yang mana langsung ditolak mentah-mentah oleh Shishido. Shizuna heran kenapa ia harus menolak sekuat itu, yang mana membuat Shishido heran karena Shizuna merupakan tipe siswa yang rajin dan bakal bahaya kalau siswa sepertinya ikut dengannya ke bar, yang mana membuat Shishido harus menolak tawaran tersebut sekuat mungkin. Shishido berkata kalau tempat tersebut sangat tidak baik untuk gadis baik seperti Shizuna, tetapi Shizuna tetap kekeh dan berkata kalau ia sudah menjadi gadis yang buruk karena sudah bersama Shishido sehingga tak akan jadi masalah, dan membuat Shishido bingung dan berkata dengan tegas kalau jangan memberikan alasan yang aneh seperti itu.
Dan tiba-tiba angin kencang pun datang dan mengangkat rok Shizuna tepat di depan mata Shishido, yang mana membuat Shizuna merasa sangat malu dan langsung duduk. Sedangkan Shishido hanya terdiam menatapi Shizuna, yang mana Shizuna sambil menangis memastikan apakah Shishido melihatnya, dan Shishido hanya bisa terdiam terpaku. Malam harinya, Shizuna meminta izin untuk pergi bersama temannya untuk makan malam, dan ibu Shizuna mengizinkannya dan merasa akan makan malam di luar juga seperti yang dilakukan Shizuna. Shizuna pun pergi dan membuat ibunya merasa kesepian karena ditinggal sendirian. Ibunya pun memutuskan untuk kembali ke suatu tempat. Di lain tempat, Shishido sedang bersama Shizuna dan saat ini mereka sudah berada tepat di depan bar yang dimaksud. Shishido kembali mengingatkan bahwa tempat semacam ini bukanlah tempat yang seharusnya Shizuna datangi, tetapi Shizuna merasa tenang karena Shishido akan selalu menyelamatkannya jika terjadi sesuatu. Shishido seketika kaget dan merasa tidak nyaman karena harusnya ia menjauhi Shizuna agar tak terjadi rute NTR, karena pada cerita aslinya yang menyerang Shizuna bukanlah orang lain tetapi dirinya sendiri. Shishido pun masuk ke dalam bar sembari menyapa bartender, yang mana bartender itu tidak heran dengan keberadaan Shishido. Yang membuatnya tak nyaman adalah gadis yang datang bersama Shishido, yaitu Shizuna. Bartender itu pun langsung memperingatkan ke Shizuna untuk lari meninggalkan Shishido, yang membuat Shizuna kaget. Shishido menjelaskan kalau hari ini dia nggak mau bungkus-bungkus dulu dan cuma makan malam doang, yang membuat bartender kaget karena perubahan yang diperlihatkan Shishido saat ini, dan Shishido memaklumi hal tersebut. Bartender pun setuju kalau Shishido datang sebagai customer dan bukan sebagai predator, maka akan ia layani sebagai customer dan mempersilahkan Shizuna untuk duduk. Tiba-tiba pintu bar pun terbuka dan bartender juga menyapa orang yang masuk, yang merupakan pelanggan lamanya juga. Pelanggan tersebut menyapa bartender, tetapi suara yang didengar Shishido merasa sangat tidak asing baginya. Pelanggan tersebut langsung mengenali Shishido dan Shishido langsung menyadari kalau orang di depannya adalah janda yang pernah digenjotnya sebelumnya, yang mana yang bikin kaget orang tersebut adalah ibu dari Shizuna. Saat di bar, betapa kagetnya Shizuna dan Shishido ketika melihat orang yang di depannya adalah ibu dari Shizuna. Begitu juga dengan ibu Shizuna yang bernama Sakie. Dengan melihat wajahnya Shishido menjadi sangat yakin kalau orang yang dimimpikan sebelumnya adalah orang ini, dan tak menyangka kalau Shishido ternyata ngebungkus emak temannya. Dan Shishido menyadari pantas saja wajah mereka sangat mirip, yaitu karena emak dan anak. Shishido menjadi takut kalau situasi akan menjadi canggung ketika Shizuna mengetahui kenyataannya. Sedangkan Shizuna merasa itu semua kebetulan yang hebat ketika emaknya juga datang ke bar yang sama. Di lain sisi, sang bartender melihat Shishido sambil berkata, pemain, yang membuat Shishido menjadi sangat kesal. Sakie, ibu Shizuna, menyadari situasi yang sebenarnya dan berkata kalau ia pernah datang ke bar ini dan cukup menyukainya, dan berpura-pura tidak saling mengenal, yang membuat Shishido sedikit kaget. Di lain sisi, Shishido sangat mengagumi Sakie sebagai seorang yang dewasa yang dapat berakting kalau ini adalah pertemuan pertama mereka. Shizuna dengan semangat memperkenalkan Shishido, teman satu sekolah, dan juga orang yang pernah menyelamatkannya, dan masih terus berlanjut. Shizuna mengatakan alasan ia di sini adalah untuk mengawasi Shishido agar tak meminum alkohol, yang mana malah membuat kesan semakin curiga. Dengan perkenalan yang semacam itu membuat Sakie kaget dengan impresi pertama yang diberikan Shishido kepada anaknya. Sakie pun ikut duduk di samping Shizuna dan berterima kasih kepada Shishido karena sudah menyelamatkan anaknya. Shishido merasa gelisah dengan sikap yang ditunjukkan Sakie, di mana Sakie memujinya orang yang baik, yang langsung membuat Shizuna bersemangat. Bartender yang mengetahui kenyataannya pun bersikap sarkas di depan mereka, di mana Shishido berkata jangan memperdulikan perkataan aneh Shizuna, yang membuat Shizuna kesal. Shizuna dan Shishido pun mulai menyantap makan malam mereka, di mana Shishido masih merasa gelisah karena diawasi oleh Sakie. Untuk saat ini, Shishido merasa bahwa semua masih di dalam kendali. Setelah selesai makan, Shizuna pun pergi ke toilet, di mana saat seperti inilah Sakie mulai beraksi. Sakie tak menyangka bahwa mereka bisa bertemu kembali seperti ini, yang mana bahkan Shishido juga tak menyangka akan menjadi seperti ini. Sakie mengatakan apa yang telah terjadi antara Sakie dan Shishido termasuk malam itu menjadi rahasia mereka berdua, dan Shishido pun setuju akan hal itu. Tapi Shishido khawatir tentang hubungan antara ibu dan anak akan rusak jika Shizuna mengetahui kenyataannya, yang mana membuat Sakie kaget betapa baiknya Shishido saat ini, dan mengatakan kalau apa yang terjadi sebelumnya karena keegoisannya, yang membuat Shishido semakin depresi.
emosi. Sakie benar-benar memahami situasinya dan mengatakan kalau ia pikir Shizuna tidak akan merasa jijik dengan apa yang telah terjadi di antara mereka. Tapi ada yang lebih penting bagi Sakie. Sakie bertanya apakah Shishido dan Shizuna saat ini berpacaran, yang membuat Shishido kaget. Shishido dengan tegas mengatakan kalau mereka tidak pacaran. Shizuna hanya bersikap baik kepadanya. Itu semua karena Shishido hanya pernah menyelamatkannya sekali saja. Sakie memahami anaknya dengan mengatakan kalau Shizuna sangat menyukai Shishido, yang mana membuat Sakie merasa kalau itu tidaklah adil. Sakie pun mencoba menggoda Shishido dengan memeluknya dari samping, tetapi Shishido mencoba menjauhinya, yang mana membuat sedikit sedih. Jika berkata kalau ia sudah menyelamatkan Shishido sebelumnya dan seharusnya ia mendapatkan hadiah dari tindakannya. Shishido yang merasa muak terpaksa melakukan sesuatu. Ia mengangkat tangannya dan mengelus kepala Sakie, yang membuat Sakie sedikit senang dengan tindakannya dan berterima kasih kepada Shishido karena ia adalah orang yang baik. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang, yaitu dari Shizuna yang melihat emaknya mesra-mesraan dengan pria yang ia sukai. Shishido menjadi panik dan mencoba meluruskan, tetapi Sakie langsung mengambil alih dengan berkata kalau ia merasa sedikit mabuk dan menggoda Shishido di depan Shizuna dengan berkata otot Shishido yang sangatlah besar, apalagi batangnya. Hal itu membuat Shizuna cemburu dan langsung berkata kalau Shishido adalah miliknya. Kaget dengan perkataannya, Shizuna mencoba meluruskan dengan mengatakan kalau Shishido adalah penyelamatnya. Sakie mengerti maksud dari Shizuna dan meminta maaf kepada Shishido. Di lain sisi, sang bartender tertawa ngakak melihat adegan romcom di depan matanya dan membuat Shishido merasa kesal. Setelah itu, Shishido memutuskan untuk pulang ke rumah, sementara Sakie berkata kalau ia ingin sedikit lebih lama di bar dan meminta maaf karena sudah mengganggu mereka berdua. Sakie pun berkata untuk menjaga Shizuna dan Shishido pun berkata untuk jangan minum terlalu banyak. Mendengar hal itu, Shizuna menyadari akan sesuatu. Ketika di perjalanan, Shishido masih merasa ketakutan karena masalah sebelumnya. Shizuna pun memutuskan untuk bertanya sesuatu kepada Shishido, di mana Shizuna menyadari apakah Shishido dan ibunya Shizuna sudah saling kenal sebelumnya. Wajah Shishido menjadi pucat dan mencoba mengelak pertanyaan itu. Shizuna menyadari kalau mereka berdua sudah saling memanggil nama mereka satu sama lain dan aura di antara mereka berdua juga berbeda. Shishido merasa tidak bisa mengelak lagi dan mengatakan yang sebenarnya. Shishido menjelaskan kalau ia sudah bertemu dengan Sakie sebelumnya di bar itu dan tidak mengetahui kalau Sakie adalah ibunya Shizuna, yang mana Shizuna juga menyadari kalau Shishido juga sangat kaget ketika pertama kali bertemu di bar tadi malam. Shizuna merasa gelisah dan bertanya kenapa Shishido tidak memanggil namanya seperti apa yang dilakukan kepada ibunya. Shishido heran kenapa ia harus memanggil namanya Shizuna, tetapi Shizuna tetap kekeh agar Shishido memanggil nama aslinya, bukan nama keluarganya. Tetapi Shishido merasa itu tidaklah perlu, yang membuat Shizuna merasa kesal dan memarahi Shishido karena mereka harusnya dianggap sama. Shishido pun menyerah dan memutuskan untuk memanggil nama aslinya, yaitu Shizuna. Shizuna yang mendengar itu merasa sangat bahagia malam itu. Melihat senyuman Shizuna membuat sesuatu berdetak di dalam diri Shishido, yang membuatnya menjadi panik. Shishido pun berkata untuk pulang secepatnya malam ini. Dalam pikirannya, Shishido bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Mungkin karena banyak hal yang terjadi seharian yang membuatnya menjadi seperti ini. Shishido benar-benar tak mengerti apa yang sebenarnya ia rasakan saat ini. Sedangkan Shizuna overthinking dengan hubungan yang terjadi antara Shishido dan ibunya, dan curiga kalau Shishido juga ngembat emaknya yaitu Sakie. Mereka pun akhirnya sampai di rumah Shizuna. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Shishido pulang kembali ke rumahnya, sedangkan Shizuna masih saja memikirkan kemungkinan sebelumnya. Ketika di dalam rumah, tiba-tiba telepon rumah pun berbunyi dan Shizuna mengangkat teleponnya. Ketika Shizuna berbicara, tak ada siapapun yang berbicara di sana kecuali suara nafas yang berat seperti sange berat. Shizuna bingung siapa barusan dan beranggapan kalau itu orang yang salah menelpon. Padahal di ujung malam dekat rumah Shizuna terdapat seorang stalker yang sedang mengawasi Shizuna dari kejauhan sambil memegang telepon yang menandakan bahwa ialah orang yang menelpon Shizuna sebelumnya. Keesokan harinya saat di sekolah pada jam istirahat, Shishido yang baru saja terbangun dari tidurnya tiba-tiba merasa seperti diawasi oleh seseorang. Ia menyadari bahwa tatapan itu berasal dari seorang siswa dan membuat Shishido merasa kesal dan memutuskan untuk keluar dari kelasnya. Sedangkan siswa itu adalah Sohe, sang teman masa kecil Shizuna yang sedang menulis sesuatu. Di sebuah gudang di area sekolah, Shishido sedang menikmati makan siangnya sendirian. Shishido menyadari kalau tatapan sebelumnya berasal dari Sohe, yang mana bahkan tatapannya lebih tajam daripada sebelumnya. Padahal apa yang terjadi antara Shishido
Shishido dan Shizuna hanyalah salah paham. Shishido merasa heran, kenapa tak langsung saja mengatakannya di depan muka? Karena baginya, ia tidak ingin mengganggu hubungan antara mereka berdua dan berkata untuk cepat-cepat jadian seperti yang terjadi di manga aslinya. Tiba-tiba Shishido menyadari sesuatu yang aneh, di mana apakah di manga aslinya Sohei dan Shizuna benar-benar berakhir pacaran dan bahkan malah Shizuna semakin dekat dengan dirinya dibanding sebelumnya. Tiba-tiba muncul perasaan yang tidak nyaman yang membuat Shishido menjadi gelisah. Ini semua karena sifat asli Shishido yang mesum dan predator seks membuat dirinya yang sekarang menjadi tidak nyaman. Ia merasa bingung, apakah karena sifat asli Shishido yang ingin mendominasi semua wanita, atau karena ini adalah cerita NTR, maka bisa dibilang Shishido adalah main protagonis dalam cerita ini. Dalam keadaan bingung, Shishido akan mencoba sekuat tenaga untuk menjauhi Shizuna, orang yang benar-benar berbanding terbalik dengannya. Ketika sudah membulatkan tekadnya untuk tidak lagi berhubungan dengan Shizuna, tiba-tiba pintu gudang pun terbuka, dan di sana ada Shizuna yang sedari tadi mencari Shishido kemana-mana. Shishido pun bertanya, apa yang membawa Shizuna ke gudang seperti ini? Shizuna berkata kalau Shishido selalu saja menghilang sesaat Shizuna tidak melihatnya. Padahal ia sedang mencari Shishido saat ini, yang membuat Shishido bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Shizuna bertanya, pasti pernah terjadi sesuatu antara Shishido dan ibunya Shizuna, yaitu Sakie. Shishido menjadi kaget dengan pertanyaan tersebut. Shizuna berkata, tadi malam ketika ia bertanya dengan ibunya juga berkata hal yang sama seperti yang dikatakan Shishido sebelumnya. Shizuna juga berkata kalau ia bukanlah anak kecil yang tidak peka dengan suasana seperti tadi malam. Shishido tak dapat berkata-kata lagi. Ia dengan berani mengatakan di depan Shizuna kalau Shishido sudah pernah ngeos bareng emaknya Shizuna. Shizuna yang mendengar hal itu tidak heran sama sekali. Meskipun ibunya tak mengatakannya secara langsung, tetapi Shizuna bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Shishido dengan berani mengatakan semacam itu karena memiliki alasan. Dengan seperti ini, Shizuna akan membenci dirinya dan menjauhinya secara sendiri. Mengetahui penyelamatmu pernah ngeos dengan ibumu pasti sesuatu yang bakal dibenci. Meskipun begitu, Shishido merasakan sesuatu ketidaknyamanan di dalam dirinya. Tapi tiba-tiba Shizuna berterima kasih kepada Shishido yang membuat Shishido sangat kaget dengan reaksi yang diberikannya. Shizuna menjelaskan masa lalu tentang ibu dan ayahnya yang sudah meninggal beberapa waktu lalu. Karena hal itu membuat Shizuna merasa ibunya sangat sedih dan kesepian. Tapi tak ada yang bisa dilakukan Shizuna saat itu. Tetapi karena ngeos bareng Shishido membuat Sakie, ibu Shizuna, kembali tersenyum dan bahagia, yang malah membuat Shishido saat ini bingung dengan reaksi yang diberikan Shizuna. Shishido sekali lagi mengatakan kalau ia sudah ngeos bareng ibunya Shizuna karena keinginannya sendiri. Meskipun begitu, Shizuna merasa bahagia melihat ibunya kembali bahagia seperti sebelumnya. Karena itulah Shizuna mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Shishido dan membuat Shishido tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya bisa terdiam tersipu malu. Shizuna melanjutkan perkataannya, di mana ada satu lagi yang ingin ia tanyakan. Dan tiba-tiba Shizuna langsung menindih Shishido sambil bertanya, apakah ia juga akan melakukan hal yang sama terhadap dirinya dan melihat Shizuna sebagai partnernya, yang membuat Shishido benar-benar terdiam. Di suatu tempat, terdapat seorang pria yang merasa sangat kesal karena ditolak oleh Shizuna, yang mana pria tersebut adalah Sohei, teman masa kecil Shizuna. Sohei menulis sesuatu di atas kertas dan memperlihatkan wajahnya yang tampak seperti psikopat atau lebih dikenal sebagai yandere.